Horas madihita salhutna andorong sota mulai pertanyata martangyang mahita di bagasan rohatabe. Amin. Marende mahita sian bukende nomor 722 ayat 1 dot ayat 2. Marhite-hite gori debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumompa langit dohot tanoon. Amin. Dialo debata do akan na jungkat roha, alai dilehon doa si rohana, tu akan na serep maroha. Haleluya, martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogon naso atu dosan jala parsirohan na sumurung di pangidoroham na yang mangulu jala martua hami sogot nungga ragam di dalam na dibahno manungguli rohan nami asa hutada hami hataon sogot dibayani hupaserep hami manua yang rohan nami mangido sianho saya lehon matondim na badia itu hami asa porsia hami diholong ni roham di hami saya hutangion hami masoram nang mangapoy hami ditikip para sirohan nuaeng asa sapang hami to hanguluan na pinarademi di hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Epistel di partangeta moriginan imana tersurat di Markus 7 ayat 17 sahat 20 tolu. Mar sorin-sorin mahita manjaha. Jadi dung muli ibana jala holang sian na toropi disukun aka sisianan ma ibana siala upama ondeng. Gabe didok ma tunasidak asa doho dohamu hape sumangarti dan dapo tuhamu naso terbahen ranujol ma baheno ninasa na rosia luar tu bagasan ibana. Ay so manang bongot itu bagasan rohana tubutuh hada do ilaw dungi bolong doi muse diinganan na soding asa gabe ias do salut na si panganon ni.
Alayodo naruar sia jolmai ido mangaramuni ibadah. Ay siyan bagasan, siyan rohai jolmaido pikiran na jahat, parmainanon, panakoon, pamunuon, Pangalakupon, pangahutiyon, hajahaton, pangasiyon, pargadupuson, panorganon, pangisahiyon, gijang dohon yang diroha. naro siyan bagasan do sa luhut aka hajaton ondeng, jala aka ido na mangarumuni jolma, ima sahatna, martua ma akan atumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. marende mahita siyan buku ende nomor 267, ayat sada dohot ayat 2. Pasada maruhata martangiang mahita. Tuhan nami jala debatan nami nahusob bahami marhite Yesus Kristus. Puji-pujian mardongan hamuliateon hupasahat tami. Ala sini roham natutong mangiring-iring manugunogu mangaramuti hami. Mamolus ari sadarion. Senda sugot sahat tuba darion totong diramuti ho hami. Tahu puji-pujian hasangapo di guarmu matuhanak kana hula hami, dodak kana hudalani hami. Suang songonima di bodarion di pertangyangan nami. Molope rap hami doh ruas di huriam di pertangyanganon. Di tongani bagas na nasida Tuhan, tuhoma hupasahat tami pertangyangan namion, asa tung takas pertangyangan namion, dalan nami mamuji pasangapoko. Ale Tuhan nami suang songonima marhite partangyangan nami di bodarion. Upasahat tami matuho sa luhut na ruas ni huriam. Siyan namekmet poso-poso sa tuna matua lansia. Homa mangaramuti mamasumasu. Sibur magorang makadadanak marbisuk makana marsikola. Jupangakarejo mana mangalulu parkarejuan. Jupangarokap nang na mangalulu rokap. Suang songonima Tuhan na makahasiholi pinopar. Sayhoma mamasumasu parbueni bortian. Sehingga jupang las ni roha diaka na makasiholi parbueni bortian. Suang songonima homa na mamasumasu surena jinama na niula na pinikiran niya kamanami inanami di tonga-tonga ni rumah tanggana. Sayleho maholong na marsiya holongan di tonga-tonga ni rumah tangga. Asa Maria iya marolop-olop na sida madalani ari-ari ni ngolu si boluson si pasahatommu tuna sida. Suang songonima molodong na mga dopi hamaolon. Pargogoy na sida Tuhan makamonakon hamoloni. Suang songonima molodong na dibagasan persahiton. Ho mamadaw ni sa luhut akka persahiton nay.
Secara khusus supasahat kami Tuho na di bagasan persahito dirawat di rumah sakit. Amanami RTM Gultom na dirawat di rumah sakit Polri. Nyonya si Tijak boru si Topul dirawat di rumah sakit Polri. Nyonya si Mamora boru siahan dirawat di rumah sakit Harapan Bunda. Song-song ni mana sohagorak kami molo tungarong na di bagasa persahiton. Homa Tuhan madauni nasa sahit na loho di pamatang nasida. Pasu-pasu sude Tuhan akka tindakan medis. Suang-song ni pasu-pasu akka ubat akka si panganon na pinasahat ni medis. Asa totong marhiti asini roham boy na sida sumuang di bagasan hahipason. Suang-song ni mapapos rohan akka na marsahiti. Odo padaw ni na sumurong na tuong mananggali nasa sahit na loho di pamatang nasidabi. Asima roham Tuhan, suang songonido hupasahat kami Tuho, perdalanan ni pamarita nami, na niuluhon ni Presiden nami, Presiden Joko Widodo, sudima sahat tu aparat terendah di tingkat RT RW. Homa Tuhan mangalehon sahala, asa marhite sahala na siyan hoboy na sida mamikiri, doh mabatindakan daho bar tu siat situasi COVID apala ditikyon. Suang sonima ajari hami masyarakat doh ruas ni huriam saling menopang saling mendukung asanggia tutu marhite ka partisipasi dohot kepedulian di tengah-tengah ni masyarakat boy terputus mata rantai COVID. Ale Tuhan nami nang satokin naipe Tanginon nami mahatam na pinasaat ni Naposom ama nami mang padita muribo pasaribu. Sehoma manuturi mahite todim asa di pasahat takas hatami nagabi sitio pon nami madalani yari-yari ninggulu nami. Asi maroham Tuhan dosa pangalason nami pehu pasahat tami matuo sesamay salpuhom may asa tamahami di julum. Mariti Yesus Kristus jalo matangi yang elehelet nami. Amin. Marende mahita sian bukuende nomor 733 ayat sada dohot ayat 2. Asini rohama dihamu dohot dame sian debata mata dohot sian anakna Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata dihita
Ima tersurat di buku Ende Sian Si Salomo manang Kidung Agung. Ende Sian Salomo bindu 2 ayat 8 sahatu ayat 10 tolu. Di rupa suara ni hasudungan ni rohaku doi idama nungaro ibana marikat sian akadolok marhajijang di atas ni aka robean. Tudos do hasudungan ni rohaku tu sada hije manang tu anak ni ursa. Idama jongjong do ibana di balik ni dorpi mandulo sian jandela marinang-linang ibana mandulo sian tarali. Dungi makuling ma hasudungan ni rohaku didok ma mandok au hehe maho ale hasoloan ni rohaku na mauliutus jala ruar maho. Ai idama dunga salpu par taonan ngali ni ari nunga macohot dohot ari udan nunga pola mulop aka bunga-bunga di ladang nunga jupang tiki parendeon nunga pola tarbege suara ni anduhur titi di tanotai perbue ni hau arape nunga mar muka matoras jala marmunga ia hau anggur jala maruap na angur hehe maho ale hasoloan ni rohaku na mauliutus jala ruar maho ima sahatna. Amang inang na poso bulung na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus bukuon Ende Sian Si Salomon ima sada ende manang kidung yang disebut dalam bahasa Indonesia kidung agung. Ima sada kitab na berisikan ende puji-pujian tu donganna pasanganna tentang holong manang cinta. Suatu kitab yang berisikan tentang hubungan cinta kasih sepasang kekasih. Diperkirakan buku ini ditulis oleh Salomo yang mengungkapkan cintanya kepada kekasih hati yang merupakan cinta pertamanya. Ya. Jadi ini ungkapan hatinya kepada cinta pertamanya, meskipun kita tahu begitu banyak pasangannya secara politis, ya, yang mana ketika kerajaan-kerajaan tunduk kepadanya maka akan memberikan putri-putri mereka kepada Salomo untuk dipasangkan, tapi ada cinta pertamanya yang di hatinya dan cinta itu dituliskan dalam bentuk pujian di dalam buku ini, Kidung Agung ini. Orang Yahudi jarang sekali membahas tentang Kidung Agung ini karena memang isinya merupakan bahasa cinta yang sekuler. Ini sering menjadi perdebatan antara mereka tentang isi dari Kidung Agung ini. Tapi perdebatan ini tidak lama karena memang ketika perdebatan ini diberikan pengertian, pemahaman sesungguhnya kitab ini berisikan tentang nyanyian kidung yang bukan sembarang nyanyian, bukan sembarang kidung, tapi ini adalah kidung agung. Ini adalah tanda cinta kasih Allah terhadap umatnya, demikian juga ini adalah cinta kasih satu dengan yang lain, mengikat satu dengan yang lain, sehingga ini berbeda dengan kidung yang lain,
berbeda dengan pujian yang lain. Ini adalah kidung yang agung, yang akbar, yang unggul daripada semua kidung-kidung yang ada. Dengan pemahaman itu, maka mereka menerima kidung agung ini sebagai satu bagian pembelajaran tentang cinta kasih dan merupakan ilham di mana kasih Allah terhadap umatnya, kasih umat terhadap Allahnya, dan itu bergeser terus kepada kekristenan kita, di mana ini merupakan tanda simbol daripada kasih Kristus terhadap gerejanya, demikian juga gerejanya terhadap Kristus. Dan sehingga kitab ini masih kita terima, kitab ini masih boleh kita baca dengan pemahaman bahwa ini adalah satu simbol kasih Allah terhadap umatnya, demikian juga umat dengan Allahnya. Orang Yahudi, ya, ketika mereka berdebat, bahkan mengeluarkan statement bahwa dilarang dibaca kidung agung ini sebelum mereka berumur 30 tahun. Nah iya, kenapa? Karena memang isinya itu adalah makna yang begitu dalam tentang kasih, tentang cinta. Makanya hanya orang yang akil balik, orang yang dewasa imannya lah yang pantas membaca ini supaya tidak salah sangka. Tidak menganggap bahwa ini adalah kitab yang sembarangan, kitab yang penuh hawa nafsu dan sebagainya. Sehingga yang membaca ini mereka kasih batasan hanya kepada orang-orang yang sudah dewasa imannya. Maka itu kidung ini disebut dengan kidung agung. Hanya orang-orang rohani yang bisa memahami begitu dalamnya isi kitab ini. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini dalam perkenalan di awal tentang kidung agung ini, tentang kasih, tentang cinta, tentang hubungan, dan lebih dalam lagi, kasih itu tidak hanya dengan kata-kata tapi dengan perbuatan. Sehingga di ayat yang kedua ini berbicara tentang perbuatan kasih yang berkaitan dengan ada beberapa kata di situ dikatakan ruar maho, diajak. Nah, diajak. Maka itu ungkapan ini begitu dalam sehingga harus berbuah sesuatu tindakan dan action sehingga bisa melihat realita ternyata besar kasih Tuhan terhadap dirinya. Nah, apa konteks yang terjadi di pasal yang kedua ini? Dalam konteksnya adalah di mana sang pria yang mengasihi pasangannya, dia mengajak keluar rumah pasangannya itu untuk menikmati kasih Tuhan, menikmati ciptaan Tuhan di luar rumahnya. Iya. Makanya di situ dikatakan, lihatlah bunga-bunga bermekaran, lihatlah banyak hewan-hewan yang gembira di sana. Karena istrinya dan dirinya selama ini berada di rumah. Mereka sembunyi di rumah. Karena memang sebelumnya mereka mengalami satu musim yang sangat membuat mereka harus di rumah. Musim apa itu? Musim hujan. Makanya di sini dikatakan ya, musim hujan sudah berlalu. Maka keluarlah untuk melihat ciptaan Tuhan. Nah gitu ya. Makanya ketika musim hujan mereka harus di rumah. Karena ketika musim hujan mereka sudah tahu jelas bahwa banyak sekali kerugian kalau mereka keluar rumah. Kena hujan bisa sakit. Ada badai, begitu ya. Petir di mana-mana. Bisa-bisa juga kebanjiran. Maka itu mereka harus di rumah mempersiapkan diri bertahan hidup di rumah. Namun ternyata musim hujan itu tidak selamanya ada. Dan itu bergeser menjadi musim semi. Sehingga memperlihatkan ciptaan Tuhan. Yang selama ini kena hujan, selama ini mengenai dingin, mereka bermekaran. Mereka bersukacita menikmati musim yang baru, musim semi yang penuh dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa makna dari pasal yang kedua ini? Makna yang kedua adalah
tidak selamanya kita mengalami musim hujan sehingga kita harus berada di dalam rumah. Tidak selamanya hidup kita dalam pergumulan. Pasti akan ada jalan keluar. Tidak selamanya hidup kita dikelilingi oleh kegelapan. Pasti akan mengalami terang yang ajaib. Oleh karena itu dalam kehidupan kita, mari kita melihat bahwa kehidupan ini sementara, kesulitan kita pun sementara, persoalan hidup kita pun akan sementara, dan nantikan kebaikan Tuhan. Dengan kesabaran, Dia akan memberikan jalan keluar dan kita akan menang menikmati semua itu. Karena berkat Tuhan berada di depan mata. Di konteks kita, konteks di masa pandemi ini, terus terang kita semuanya diarahkan supaya stay at home, selalu di rumah. Benar, seharusnya demikianlah adanya. Kita harus bersembunyi di rumah, kita harus berada di rumah, karena apa? Pandemi di sekitar kita. Tapi ingat, melalui firman Tuhan hari ini, dikatakan bahwa ada masanya nanti kita akan keluar rumah. Ada masanya nanti kita akan mengalami masa normal baru sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita. Akan ada masanya nanti kita akan dipulihkan, melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Maka itu meskipun saat ini kita masih dalam masa pandemi, mari bersama kita dengan kesabaran menantikan pertolongan, kekuatan daripada Tuhan. Bagi kita yang mengalami sakit penyakit, mari dengan kesabaran tetap berseru kepada Tuhan Yesus supaya Dia menyembuhkan dan memulihkan, dan Dia akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Badai pasti berlalu. Kita harus akui itu. Ya, terbukti pada masa pandemi ini akan berlalu. Apa buktinya? Buktinya kita sudah mulai taat akan pemerintah. Anjuran pemerintah dengan survei sana sini, solusinya adalah dengan pakai masker. Kita taat dengan itu. Jaga jarak, kita taat dengan itu. Cuci tangan, kita taat dengan itu. Ya, bahkan vaksin, kita taat dengan itu. Ketika kita ikuti semua itu, badai pasti berlalu, pandemi akan berlalu, kita akan menyongsong itu. Mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun depan, mungkin 3 tahun yang akan datang. Tapi dengan apa yang kita lakukan sekarang, pasti akan mengalami solusi dan juga pencerahan di masa depan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan harapan bahwa Tuhan akan memberikan kita kekuatan dalam kesabaran ini, mari tetap bertahan. Sudah 1 tahun lebih kita mengalami pergumulan yang sama, yaitu pandemi. Jangan sampai sia-sia pergumulan kita itu hanya gara-gara bandel, nakal dengan apa yang terjadi sekarang ini. Buka masker, ya, tidak mau divaksin dan sebagainya. Jangan sampai sia-sia perjuangan kita selama ini. Jangan sampai sia-sia semua yang dilakukan oleh tim medis. Jangan sampai sia-sia Presiden kita sudah memikirkan bersama dengan seluruh anggotanya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dikaitkan dengan kehidupan keluarga di masa pandemi ini memang goncang banyak keluarga, khususnya keluarga muda. Serius, ya. Apalagi Kidung Agung ini berbicara tentang pasangan. Banyak kesulitan di tengah-tengah pandemi ini. Pekerjaan dikurangi, bahkan ada yang dipecat, pemasukan kurang, bahkan nol. Apa yang terjadi? Banyak orang berteriak untuk pisah. Bukan hanya pisah, pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Bukan hanya itu, bercerai. Ceraikan aku, karena aku tak tahan hidup denganmu. Jangan seperti itu. Kidung Agung ini, Salomo ini, dia bercerita tentang cintanya, komitmennya, janjinya kepada pasangannya, sehingga ketika musim hujan, ketika mereka mengalami pergumulan, mereka tetap bersama. Dengan kebersamaan itu, mereka lalui bersama dengan kuat, dengan mampu menghadapi semua kesusahan, sehingga mereka menghadapi masa musim semi dengan kebahagiaan. Kita pun demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian.
Kalau keluarga kita mengalami pergumulan, apa yang kita doakan tidak didapat, apa yang kita inginkan tak tercapai dan sebagainya, jangan katakan untuk bercerai. Janji pernikahan haruslah kita pegang. Karena di hadapan jemaat dan Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan gembira dan senang apabila kita bercerai? Sebenarnya siapa yang menyatukan rumah tangga kita? Siapa? Tuhan. Kalau kita bercerai berarti itu kehendak kita, bukan kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi, ayo bersama-sama dihadapi. Ya, itu komitmen suami dan istri. Demikian juga dengan orang tua. Kalau ada seruan anak-anak kita, baik itu boru kita, anak kita mengadu kepada kita sulitnya kehidupan ini sehingga harus berpisah, nggak bisa lagi kuat hidup. Maka orang tua hendaknya janganlah mensarankan untuk bercerai, jangan. Justru kita memberikan keterangan, pemahaman. Mampu bapak dan mama bersama, kalian pun pasti mampu bersama meskipun menghadapi tantangan dan kesulitan. Begitu. Kalau kita maunya itu hidupnya kaya raya, tak ada masalah, siapapun mau. Enak kali kita. Tapi realitanya bahwa pergumulan pasti ada. Maka itu tetap bersabar, tetap komit di dalam Tuhan. Yakinlah semua akan berlalu. Tepat pada waktunya kita akan melihat benar ya, ada buah yang manis dalam kesabaran kita berumah tangga. Oleh karena itu siapapun dari antara kita yang mengalami pergumulan dalam rumah tangga dan keluarga, ingat musim semi datang di tengah-tengah pergumulan orang-orang yang mengalami musim hujan. Demikian juga dengan kita, akan ada sesuatu yang baik di balik pergumulan kita. Yakinlah Tuhan akan memberkati kita dalam kekuatan kesabaran kita. Bagi kita yang sudah terlanjur meninggalkan suami, meninggalkan istrinya, kembalilah. Bagi orang tua yang menyimpan anaknya, menyimpan borunya di rumah gara-gara permasalahan kehidupannya, mari berikan pemahaman supaya mereka menghadapinya bersama dengan Tuhan sebagai keluarga muda yang baik. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan nama Tuhan dipermuliakan dengan keputusan kita yang bijaksana di tengah-tengah pandemi ini, tetap bersabar dalam kebaikan Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur. Engkau sungguh-sungguh baik di mana firman-Mu mengingatkan kami tentang cinta kasih di tengah-tengah kehidupan kami, keluarga, komitmen di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, sehingga kalaupun ada pergumulan dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, baik secara keluarga, baik di dalam pekerjaan, usaha, maupun semua yang kami inginkan belum terjawab, biarlah Tuhan memberikan kesabaran, kelembutan dalam hati kami sehingga kami dengan sabar menantikan jawaban dari semua pergumulan kami ini sehingga kami memperoleh jalan keluar dan berbahagia tepat pada waktunya. Kalaupun ada yang bergumul dalam kehidupan keluarga kami, berkati Tuhan, berikan kedamaian sehingga di setiap keluarga kami diberikan kekuatan, kesatuan hati, seia sekata di dalam menjalani hari-hari dan kehidupan kami, khususnya di masa-masa pandemi ini yang mana penuh dengan pergumulan demi pergumulan. Kami tidak akan memakai alasan pergumulan ini dengan harapan keinginan kami untuk bercerai, berpisah, tapi biarlah bersatu keluarga kami dalam kasih dan anugerah Tuhan, sehingga dengan demikian pekerjaan, usaha, semuanya Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih sudah banyak doa-doa kami yang kami sampaikan melalui doa syafaat tadi. Kiranya Tuhan mendengarkan dan mengabulkan tepat pada waktunya. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 760 tolu Huhud Papungu Pelean.
prap mahita martangiang di tangiang ale amanami. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malo mo ni Roham di Banatuangaon songon dan di Banua Gijang, lehon matuhami sadarun hong luan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa di dongan namar dosa tuhami, unang hami toki hontu pangujunan, palua mahami sian pangago, aihodo na punahara jaon, dohot hagogoon, rodi hasanga pon saleleng. Amin. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holong ni rohani di bata amata, dohot parsauran di ton di parbadiama mandongan ni hamu saluhutna. Amin.